Gimana Ibu? Apakah sudah siap? Boleh? Ah, Bentar. ya, teman-teman, pada malam hari ini ada yang masuk nih baru nih. Oke, Nah, ini selamat. dari mana nih? Ini dari Kain Hulu nih. Nah, selamat Oh, dari bergabung. Ken Hulu. Selamat Ah, malam, Ken Hulu. ini banyak dari Kain Hulu nih. Kemungkinan mungkin cuaca juga bagus di sana. Oh, siapa-siapa yang dari Ken Hulu? Ini ada Bang Rio, ada Depin. Baru sampai Cintang nih, Pak. Nah, gimana? Di Cintang kah? Baru sampai Cintang, lagi di bidang. Oh ya, tip. Jadi selamat ini dari Binjai nih. Ada juga Bang siapa kemarinnya? Lupa namanya. Dari Binjai nih. Ini lagi di dalam mobil kita nih, Pak. Gimana? Lagi ngantar penumpang. Lagi dalam mobil. Oh ya, enggak apa-apa. Kalian ngantar penumpang. Santai aja, enggak apa-apa. Tip. Ya. Yang penting tidak mengganggu perjalanan ya. Enggak, santai. Ya, hati-hati di jalan ya. Ini soalnya Udah nyampe Cintang sih. Bu, Binjai jangan lupa Bu. Binjai Oh ada. iya, selamat malam Binjai. Udah kayak itu ya, udah kayak artis dangdut ya. Selamat malam Binjai. Oke, selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Bu. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Billy atas kesempatannya. Ini kali berapa ya? Kali sekian kayaknya. Jadi rasanya kayaknya nggak perlu perkenalan berulang-ulang ya Pak ya. Iya ya. Nah, ini mohon maaf juga nanti kalau misalnya ada kendala terputus jaringan atau gimana, karena saya lagi nggak di rumah. Oh ya. Lagi di suatu tempat pokoknya. Lagi pergi dari rumah, lagi jalan-jalan. Bukan jalan-jalan juga sih. Iya. Enggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu aktivitas liburannya, Iya. Bu ya. Ini bukan liburan sih Pak, kebetulan ada jadwal juga kan. Oh iya ya, asip. Iya, kemarin sebenarnya hampir nggak bisa juga, karena biasanya kan saya perginya Kamis malam ya. Tapi kemarin karena ada urusan satu dan lain hal, jadi dipercepat. Kebetulan berangkatnya udah 2 hari yang lalu, jadi malam ini udah di Pontianak itu. Oke. Jadi mungkin kita lanjut aja. Seperti yang saya bilang kemarin kan, nanti kalau misalnya kita masuk lagi, itu masih tentang yang kemarin-kemarin. Sesuai dengan perkembangan teknologi, tentunya teknologi yang ada kaitannya sama biologi gitu kan. Iya. Kemarin sempat juga sih saya nanya, nanti pertemuan selanjutnya masih biologi atau matematika gitu kan, karena saya kan pegang 2 gitu. Cuman katanya masih tetap biologi. Oke, sama aja sih sebenarnya gitu. Saya coba share screen dulu. Dan selamat malam juga untuk rekan-rekan tutor, ada Pak Freddy, ada siapa lagi ya tutornya? Pranta Diki. Oh ya, terus satu lagi. Ibu Priscila Pompasi. Oh ya, Kak Ibu Priscila. Ya, selamat malam rekan tutor semuanya. Bu Martiana Itu juga. jadi sebenarnya oh ya. Malam. Selamat malam. Jadi sebenarnya kan ini bukan bukan jadwal saya ya. Ya, Cuman nggak masalah sih sebenarnya siapapun yang siap. Yang penting jangan sampai pertemuan kita kosong gitu kan. Oke. Nah, ini saya coba dulu share screen, bisa nggak ya? Saya pakai satu PC aja sih sekarang. Pak, saya coba keluar dulu ya, soalnya saya pakai akunnya beda. Gitu, Oh, ya. Saya masuk lewat akun yang satunya ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Sambil menunggu narasumber kita bergabung lagi, di kolom chat udah saya kirim link absennya, boleh diisi.
Atau saya kirim di grup juga ya. Kirim ke grup juga nggak apa-apa. Gimana? Kirim ke grup aja. Oke, oke. Ini enak. Kayak biasa. Udah terkirim di grup nih. Yang kan dulu. Oke. Lain Bu ya foto profilnya. Maaf ya itu harus menunggu soalnya tadi rupanya kan saya biasanya pakai itu ya, pakai laptop saya yang satunya. Iya. Yang biasa saya itu kan, biasanya pakai 2 perangkat gitu biar enak. Cuman sepertinya tadi saya nautkan akunnya itu pakai akun pelajar saya gitu, nggak mau pakai profile kampus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kayaknya. Oh ya, coba aja Bu. Bisa coba dulu. Jangan pada tidur ya. Tidak. Nanti kok Ya, lagi nyetir. Sambil nyetir nih. hati-hati. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu. Iya, gimana? Udah mulai kelihatan kan? Kalau yang lainnya gimana? Kalau di tempat saya sih kelihatan dia. Oke. Yang lain gimana? Udah kelihatan? Oke Bu, kelihatan Bu. Oke. Oke, udah. Sebentar ya. Nah, jadi kan kemarin kan udah saya itu juga ya. Udah saya singgung juga tentang nggak enak ya rasanya kalau nggak ngelihat ya. Seharusnya enak sambilnya gini gitu. Tapi mau nggak mau karena materi saya juga harus dilihat, mau nggak mau saya masuk ke akun lain ya Pak Bibi ya. Oh ya. Kayak gini aja. Nah, kemarin kan udah sempat saya singgung juga kan tentang teknologi ramah lingkungan. Kenapa saya ambil teknologi tentang biologi yang ramah lingkungan? Karena memang di era sekarang itu kan kita lebih perlunya itu belajar tentang teknologi gitu, terutama teknologi yang ada kaitannya dengan ilmu biologi. Sebenarnya sekarang itu masih ada kaitan juga dengan yang kemarin, karena memang kalau ilmu alam itu rata-rata kalau yang lingkungan semuanya berkaitan gitu. Kalau yang kemarin kan bagaimana cara kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan apa saja jenisnya. Mungkin masih ingat, misalnya kalau dalam keseharian, jangan lupa salah satu hal yang paling sederhana kita lakukan adalah jangan lupa matikan listrik. Kalau misalnya tidak diperlukan, itu hal yang paling penting, salah satu hal yang paling sederhana. Nah, terus kita harus menggunakan alat-alat yang sekiranya tidak memerlukan banyak energi, misalnya energi batu bara, kemudian energi dari mesin-mesin yang menggunakan apa ya namanya selain dari batu bara, pokoknya mesin-mesin kendaraan bermotor yang menghasilkan zat-zat karbon dioksida. Nah, hari ini masih ada kaitan erat juga tentang hal itu gitu kan, yaitu bukan cuman hal-hal yang tidak ramah lingkungan tersebut, tetapi tentang adanya efek samping terhadap perubahan iklim.
Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iklim gitu kan? Iklim itu sama nggak sih dengan cuaca? Awalnya saya ngira iklim dengan cuaca itu ya dua hal yang sama. Ternyata sebenarnya bukan hal berbeda juga sih, karena memang kalau cuaca itu kan, bilang ya kalau terlalu cepat. Jadi kalau cuaca itu kan sesuatu yang bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Kalau iklim itu biasanya dalam waktu yang lama. Misalnya kalau misalnya cuaca itu di Desa Mengkirai dengan di Tebidah itu biasanya beda gitu ya. Kemudian misalnya kalau malam ini hujan, besok pagi udah panas gitu. Jadi itu yang disebut dengan cuaca. Cuaca itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Kemudian cuaca di desa satu atau tempat satu dengan tempat yang lain, bahkan kadang di seberang Kapuas dengan di seberang Melawi itu beda gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan cuaca. Jadi perubahan suhu udara ataupun perubahan apa ya? Perubahan antara hujan dan panas itu dalam waktu yang singkat itu disebut dengan cuaca. Nah, kalau yang iklim itu, kalau iklim itulah kumpulan dari cuaca-cuaca. Misalnya ada iklim panas, iklim dingin. Iklim itu erat kaitannya dengan musim. Jadi ada musim hujan, ada musim kemarau gitu ya. Nah, ini sebelumnya kita lanjutkan dulu. Kalau misalnya nggak kedengaran, bilang ya. Ini kita dengarkan dulu sebenarnya apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini gitu. Kenapa biologi itu menekankan kita harus belajar tentang perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi ini dasar-dasarnya. Kita lihat bersama. Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang punya happy ending seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencari semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencarinya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening, dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencairnya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata. Meski begitu, bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh. Jadi, tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang, perilaku kita lah yang akan menentukan. Dan seperti biasa, terima kasih.
Oke, kedengaran nggak ya suaranya tadi? Kedengaran, Bu. Kedengaran jelas kan? Jelas. Nah, jadi ya sebenarnya kalau untuk pertemuan malam ini tuh itu kurang lebih singkat, secara singkat ya materi yang sebenarnya akan kita cari tahu gitu. Kenapa sih sebenarnya penting gitu kan mempelajari tentang perubahan iklim? Ternyata memang ada dampak-dampak khusus gitu yang dapat menjadikan bumi kita itu pokoknya ada efek negatifnya. Dasar-dasarnya itu adalah tentang perubahan iklim dan gejalanya gitu. Kalau kita pernah lihat di TV-TV biasanya itu kan ada gambar-gambar ataupun fenomena-fenomena yang dikatakan bahwa satu hari nanti bumi kita akan tenggelam gitu kan. Yaitu karena efek dari lapisan es yang ada di kutub dan di gletser akibat naiknya suhu global bumi itu mencair, terus-menerus mencair, diakibatkan suhu yang terlalu panas, kemudian bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tadi kan sudah dikatakan kalau misalnya cuman es batu aja yang di dalam laut itu yang mencair itu tidak masalah, tidak akan menyebabkan air laut naik. Tapi yang akan menjadi masalah adalah ketika es yang ada di daratan itu mencair, itu yang akan menambah daripada permukaan air laut tersebut. Nah, ini kan seperti kita ketahui di bumi kita ada dua kutub, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Jadi masing-masing kutub itu terdapat bongkahan-bongkahan es. Jadi kalau di tempat kita ini daratan dalam bentuk tanah, kalau di kutub itu daratan-daratannya itu dalam bentuk bongkahan-bongkahan es gitu ya. Jadi ada kehidupan di sana, tentunya kehidupan yang benar-benar bisa beradaptasi. Kalau kita manusia kayaknya agak susah gitu untuk hidup di kutub, bukan kayaknya sih, memang nggak mampu gitu kan, karena memang suhunya minus. Kalau kita disuruh hidup di dalam kulkas saja kayaknya nggak ada yang bisa gitu. Nah, selain itu juga bukan cuma kutub aja yang menyimpan adanya es. Tadi kan dikatakan bumi kita itu sebagian besar itu isinya adalah air, dan 3%-nya itu terdapat es gitu, bongkahan-bongkahan es yang membeku, dan itu sangat-sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim ataupun suhu bumi kita. Contohnya Indonesia, kalau Indonesia kan kita taunya sebagian besar Indonesia itu memiliki daerah perairan atau daerah laut gitu ya. Makanya Indonesia disebut dengan maritim gitu. Dan secara umum bumi kita juga sama gitu kan, banyak air ketimbang daratnya. Dan juga 3% dari air tersebut adalah es, adanya di kutub utara dan kutub selatan. Selain itu juga adanya di gletser. Ada beberapa gunung yang memiliki gletser. Gletser itu adalah adanya es gitu. Di Indonesia juga ada yang ada esnya di puncak ataupun ya biasanya ada di puncak gunung. Biasanya dia akan mengalir ke bawah, mengalir ke arah sungai yang sebelum-sebelumnya eksis. Kita tahu ya, itu adalah tentang Sungai Are gitu. Itu kan salah satu sungai yang bermuara langsung dengan pegunungan yang ada gletsernya. Jadi memang adanya es yang mencair turun ke sungai itulah yang menjadikan kenaikan permukaan air dalam sungai tersebut. Nah, sama juga dengan kutub dan gletser yang mengalir langsung ke laut, yang dari darat tersebut akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kemudian menjadikan juga cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan dan perubahan musim yang tak menentu. Kemudian ini merupakan bukti bahwa ada perubahan yang terjadi pada bumi kita. Sebagai salah satu contoh ya, dulu waktu kemarin udah saya ceritakan juga ketika kita belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Jadi waktu SD itu kan, saya rasa siapa yang angkatan sama saya gitu. Jadi waktu SD itu kan kita diajarin gitu, saya sampai hafal ada angin muson barat dan angin muson timur. Itu saya sampai hafal tuh gitu kan, dari bulan angin muson barat itu dari bulan Oktober sampai bulan April gitu. Jadi dikatakan bahwa anginnya di musim itu akan banyak membawa zat-zat panas gitu kan. Jadi zat-zat yang banyak mengandung air. Oleh karena itu dulu dari bulan Oktober sampai bulan April itu dikenal dengan musim hujan, dan benar adanya gitu kan. Jadi per 6 bulan sekali ada musim hujan gitu.
ada hujan pun dalam skala yang masih toleransi walaupun kadang banjir gitu kan. Kemudian yang kedua itu juga dikatakan ada angin muson timur. Itu bawa angin-angin panas gitu kata orang tua ya. Kemudian itu dari bulan April, kebalikannya dari April sampai Oktober biasanya angin itu menjadikan suhu panas sehingga menjadi musim kemarau. Itu tuh karena di Indonesia kan kita tahu sendiri ada dua musim ya, ada musim panas dan musim hujan. Beda dengan negara yang 4 musim, yaitu negara-negara seperti negara Korea itu kan ada musim hujan, musim panas, musim semi, dan salju gitu. Jadi kalau kita ada 2 musim. Kalau dulu kita bisa menentukan gitu kan, orang berladang pun enak gitu pada zamannya. Karena kita tahu kapan sih musim hujan, kapan sih musim panas gitu kan. Kalau sekarang agak susah, kalau di kampung saya malah banyak yang belum apa ya, belum bakar ladang gitu kan. Karena sekarang itu cuaca udah nggak menentu. Contohnya saja di Sintang kan kemarin hujan terus menerus gitu. Kalau dulu kan dibilangnya angin muson barat itu dari Oktober sampai April. Nah sekarang kan belum Oktober, tapi kenapa banyak yang banjir gitu kan, kayak di Ketungau banjir, terus di mana lagi, di kampung saya juga banjir, terus di daerah Papua Hulu juga banjir gitu kan. Jadi kita udah nggak bisa memprediksi kapan sih banjir, kapan sih kita harus siap-siap dengan musim panas. Jadi ternyata semuanya itu kalau berdasarkan kajian teorinya, adanya bukti bahwa ada perubahan yang terjadi pada bumi kita. Semuanya udah nggak teratur gitu. Kemudian untuk perubahan iklim itu terdiri dari apa saja sih gitu kan. Ternyata iklim itu berkaitan dengan suhu. Ada suhu, kalau misalnya cuaca panas ya suhunya pasti panas, nggak mungkin dingin gitu kan. Walaupun kadang-kadang kalau hujan kayak gini, suhu panas. Itu sebenarnya seperti panci yang lagi panas terus kita tumpahin air. Itu kan pasti nguap tuh panasnya. Itu sebenarnya kenapa ketika hujan kita tuh rasanya gerah gitu, rasanya panas. Itu yang menyebabkan karena dari peralihan dari panas ke dingin gitu. Ya sama juga kebalikannya, kalau cuaca panas ya panas, kalau misalnya hujan ya suhunya dingin gitu. Itu terdiri dari perubahan suhu. Kemudian yang kedua, perubahan curah hujan. Nah, sama juga sih kalau misalnya kemarau kan curah hujannya berkurang. Walaupun ada hujan tapi berkurang gitu. Kemudian kalau musim panas, kalau musim hujan ya hujannya terus-menerus setiap hari gitu kan. Kemudian perubahan pola angin, ini yang disebut dengan angin muson barat, angin muson timur dulu gitu, yang masih sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari. Kemudian perubahan-perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini disebut dengan iklim tadi ya. Kalau iklim itu kan berangsur-angsur, dia kumpulan dari cuaca-cuaca dalam jangka waktu lama, itu disebut dengan iklim. Per 6 bulan sekali misalnya iklimnya musimnya musim hujan, 6 bulan kemudian musimnya musim panas. Jadi kita dikelompokkan menjadi negara yang 2 musim gitu, karena kita nggak ada musim lain selain dari musim hujan dan musim panas gitu. Sama saya juga nggak pernah sih pergi ke daerah-daerah 4 musim, belum pernah mencoba gitu. Kemudian nah kalau lebih jelasnya lagi adalah perubahan iklim itu apa sih sebenarnya gitu kan. Perubahan iklim itu adalah perubahan secara signifikan pada iklim ataupun musim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Jadi hari ini akan kita pelajari bersama itu lebih kepada gas rumah kaca. Nanti kita akan mencari tahu bersama-sama yang disebut dengan gas rumah kaca itu apa sih dan gas apa saja, karena gas alam itu kan banyak ya, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, dan lain-lain lah pokoknya gitu kan. Dan juga kita cari tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan atmosfer bumi. Nah, penyebab terjadinya perubahan iklim itu, ini kita bisa lihat juga, perubahan iklim sudah terjadi sebenarnya, fenomenanya itu adalah perubahan iklim itu sudah terjadi sejak lama. Itu hal yang biasa gitu kan, kayak misalnya peralihan dari musim hujan ke musim panas. Kalau zaman dahulu itu perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas alam seperti letusan Gunung Merapi dan radiasi matahari. Sebentar ya.
Iya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara kayak orang mandi. Saya lagi di kosan saya soalnya. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu perubahan iklim itu disebabkan oleh aktivitas alam. Misalnya tuh kayak letusan Gunung Merapi. Kalau tempat kita tidak ada Gunung Merapi ya, kita bisa lihat di media sosial ataupun di TV-TV aja letusan Gunung Merapi. Tapi itu ada Gunung Merapi itu ada di darat ataupun di laut gitu. Dan radiasi matahari ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini sangat erat kaitannya dengan perubahan suhu di bumi. Jadi inilah yang menyebabkan adanya perubahan iklim. Kalau zaman dulu itu biasa gitu kan, ada letusan Gunung Merapi, radiasi matahari itu nggak masalah gitu. Jadi kadang berubah jadi suhunya panas, kadang berubah jadi suhu dingin, tapi teratur. Beda dengan saat ini. Kalau saat ini ditambah dengan letusan Gunung Merapi dan radiasi matahari, dipengaruhi juga oleh aktivitas manusia. Nah, yang mau kita tahu nanti adalah aktivitas manusia apa saja sih yang menyebabkan perubahan iklim begitu cepat itu kan. Kemudian, nah, yang pertama yang erat kaitannya dengan perubahan iklim itu adalah efek rumah kaca. Kita bisa lihat ya di sini itu kan ada gambar dari rumah yang ada kacanya. Ini satu, terus di dalamnya ada tumbuhan. Dulu saya mikirnya efek rumah kaca itu adalah sebuah hal yang dapat merusak alam sekali gitu. Ternyata efek rumah kaca itu hanya istilah gitu ternyata. Nah, ini adalah kalau efek rumah kaca dalam bidang kemanusiaan gitu ya. Ini kan biasanya dalam ruang lingkup pertanian itu memang ada gitu. Efek rumah kaca itu adalah rumah yang dibentuk untuk menyimpan tanaman-tanaman di dalamnya. Kemudian ada kaca untuk jadi dinding, pintu, ataupun atapnya. Ini yang disebut dengan rumah kaca. Kemudian, ini adalah ilustrasinya. Kalau tadi kan rumah kaca beneran. Ternyata efek rumah kaca itu juga bisa menjadi, gimana ya? Efek rumah kaca itu dipakai istilahnya untuk bumi kita. Ternyata bumi kita itu juga merupakan satu kesatuan yang sebenarnya sama fungsinya dengan rumah kaca itu sendiri. Jadi kalau rumah kaca itu kan pakai kaca tuh. Jadi matahari diserap, kemudian bisa dipantulkan lagi. Kemudian dia bisa melindungi suhu di dalamnya. Ternyata bumi kita juga punya hal yang sama, tapi namanya itu adalah atmosfer bumi. Nah, ini dia yang biru-biru ini ya. Kelihatan kan? Yang biru ini namanya atmosfer. Kemudian ini kan matahari nih. Kebayangkan kalau misalnya bumi kita itu tidak ada atmosfer. Di dalam atmosfer itu tuh banyak gas-gas alam gitu. Dalam jumlah yang sesuai gitu. Jadi energi matahari diserap, masuk ke bumi, kemudian dipantulkan kembali. Gitu kan? Makanya gas-gas di dalam atmosfer ini itu tidak boleh terlalu berlebihan agar cahaya matahari itu bisa keluar lagi gitu kan tanpa dihalang-halangi gitu. Ternyata kasus saat ini adalah energi matahari itu masuk, kemudian dia sulit untuk keluar lagi gitu. Kenapa sulit untuk keluar lagi? Kita bisa lihat satu persatu ya. Yang pertama nih kita lihat yang paling sering adalah mobil. Kenapa mobil? Sebenarnya bukan mobil sih yang salah. Yang salah itu adalah bahan bakarnya gitu. Sebenarnya kalau cuman sedikit orang yang pakai itu nggak masalah. Cuma sekarang yang jadi permasalahan adalah berkembangnya bumi kita, manusianya juga semakin bertambah. Kemudian tingkat perekonomian juga semakin bertambah. Nggak kayak zaman dulu seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang udah lalu tuh. Jadi kalau misalnya satu rumah misalnya, atau mungkin kita yang di dalam ruangan ini kan, saya satu motor, Pak Billy satu motor, kemudian Pak Pransediki satu motor, kemudian teman-teman dari itu ada tadi yang pakai mobil satu juga kan, kemudian semuanya pakai motor gitu. Satu ditambah satu, tambah yang lain-lain, tambah satu dunia gitu kan. Kita semua itu mengeluarkan zat dari bahan bakar minyak bumi itu menghasilkan karbon dioksida, sedangkan karbon dioksida itu adalah salah satu zat gas yang paling banyak di atmosfer bumi, dan itu sangat-sangat bisa peluangnya untuk menghalangi cahaya matahari untuk keluar dari bumi.
Gitu. Ini yang pertama. Jadi bahan bakar minyak bumi ini yang menjadikan penumpukan gas karbon dioksida di atmosfer. Kemudian bahan bakar fosil juga, pabrik. Ini bukan pabrik sih sebenarnya. Ini lebih kepada energi listrik yang kita pakai. Itu kan pakai bahan bakar fosil, terus pakai batu bara juga. Nah ini nih, zat-zat gas karbon dioksida ini tetap akan dipantulkan ke atmosfer gitu ya, dan semakin menumpuk di sana. Aktivitas kita, belum lagi kita bernafas kan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Kemudian ada CFC. CFC ini adalah bahan-bahan yang biasanya kita semprot-semprot. Saya rasa punya semua lah kan. Kayak misalnya pengharum ruangan yang disemprot, kemudian parfum. Pokoknya semua bahan-bahan yang kita pakai yang secara langsung kita pakai spray gitu. Itu namanya CFC. Ternyata itu juga menambah pasokan gas di atmosfer kita. Jadi ini adalah tiga dari jenis yang dapat menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer bumi. Kemudian yang terakhir itu adalah ini ya, ini jelas. Ini adalah ada pohon, kemudian pohonnya ditebang, kemudian ada juga api, ini kebakaran ya namanya. Nah, jadi pohon yang ditebang, penggundulan hutan ini mengurangi kapasitas penyerapan CO2. Jadi ternyata pohon-pohon inilah yang bertugas untuk menyerap CO2 dari bahan-bahan bakar yang kita pakai. Misalnya mobil, kendaraan gitu kan. Ada pohon-pohon tugasnya untuk menyerap karbon dioksida yang direduksi sama mereka gitu. Kemudian untuk pabrik-pabrik juga sama. Jadi inilah tugas pohon-pohon. Tapi ternyata sekarang kita lihat kan, kalau misalnya di daerah perkotaan itu kan jarang sekali ada pohon gitu. Jadi tentunya akan terasa lebih panas gitu, karena efek dari perubahan iklim itu sekarang kita rasakan adalah musim tidak menentu, terutama cuaca yang begitu panas ketika di siang hari gitu. Kemudian salah satu penyebab terakhir itu adalah memang pohon-pohon yang ditebang ini karena tidak bisa menyerap kembali CO2 yang sudah dikeluarkan oleh zat-zat yang dihasilkan bahan-bahan bakar yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan sebuah fenomena atau ilustrasi dari efek rumah kaca yang sesungguhnya gitu. Nah, tentang rumah kaca, jadi rumah kaca dikenal juga dengan greenhouse. Ini adalah gambarnya, sudah dijelaskan tadi, ada kaca, atapnya juga pakai kaca, dia tembus, bisa nyerap matahari, cuman dia juga bisa mengatur suhu agar suhu di dalam rumah kaca ini bisa stabil sehingga tanaman-tanamannya itu nggak mati gitu. Nah, ini masih tentang rumah kaca biar kita lebih mengerti gitu ya. Apa sih sebenarnya rumah kaca itu gitu. Efek rumah kaca itu hubungannya kemana gitu. Ternyata istilah dari efek rumah kaca itu diadaptasi dari rumah kaca yang digunakan untuk budidaya tanaman. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, rumah kaca biasanya digunakan oleh petani di negara 4 musim untuk menanam tanaman pada saat musim dingin. Nah, biasanya kalau kita nonton-nonton di YouTube ya, saya pernah lihat juga, itu kan kalau negara-negara 4 musim itu mereka biasanya menyediakan sebuah ruangan khusus biasanya untuk menaruh tanaman-tanaman mereka ketika musim dingin. Karena kalau ditaruh di luar, tanaman kita nggak akan tahan gitu. Contohnya aja kalau misalnya tanaman kita taruh di luar terus musim hujan terus gitu, biasanya tanaman akan lebih cepat mati. Karena memang jamur-jamur, terus penyakit-penyakit tanaman juga semakin mudah untuk menyerang tanaman-tanaman kita. Apalagi kalau di musim dingin, tanaman akan sulit untuk beradaptasi. Oleh karena itu, di negara 4 musim itu, rumah kaca itu dibangun untuk mempertahankan suhu dari tanaman-tanaman yang mereka tanam. Sehingga di negara 4 musim mereka nggak akan kekurangan sumber pasokan makanan dan lain sebagainya. Karena mereka punya rumah kaca gitu kan. Jadi tentang rumah kaca ini sebenarnya diadaptasi dari sini gitu kan. Karena memang tugas dari rumah kaca adalah untuk melindungi gitu. Kalau di bumi kan atmosfer yang melindungi. Jadi efek rumah kaca itu diambil dari istilah pertanian sebenarnya. Nah, mengapa sih petani menggunakan rumah kaca? Udah dijelaskan juga tadi, tentunya untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar. Sama juga sebenarnya kayak atmosfer itu, dengan gas di atmosfer yang cukup dan tidak berlebihan, dia bisa menahan panas matahari agar tidak mudah keluar.
Jadi energi matahari diserap secukupnya, kemudian dia dikeluarkan kembali sesuai dengan porsinya, gitu kan. Nggak terbayang juga kalau misalnya panas matahari itu tidak bisa masuk ke dalam bumi kita, pasti akan dingin sekali gitu. Kemudian supaya tanaman yang ada di dalamnya bisa tumbuh dengan baik meskipun di tengah musim dingin gitu. Jadi intinya adalah seperti yang dijelaskan tadi, adalah tanaman yang ada di dalam rumah kaca tersebut bisa tumbuh dengan baik walaupun musimnya musim dingin. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, kalau kaitannya dengan bumi kita gitu kan, kalau tadi kan efek rumah kaca yang sesungguhnya yang ada tanamannya. Kalau misalnya di bumi kita, suhu di bumi itu sangat bergantung pada keseimbangan antara energi yang masuk dan meninggalkan bumi. Kalau misalnya panas matahari masuk, kemudian dipantulkan kembali, dia akan sama ketika matahari masuk di siang hari, itu akan panas. Kemudian ketika cahaya matahari dipantulkan kembali, tentunya suhu bumi akan dingin, tapi tidak berlebihan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika suhu matahari tidak bisa dipantulkan lagi, sehingga pagi, siang, sore, malam itu panasnya luar biasa, gitu kan. Kemudian ketika energi panas matahari diserap oleh bumi, bumi akan menghangat. Kemudian sebagian energi panas akan dilepaskan ke atmosfer. Jadi sebenarnya bumi itu udah diciptakan tuh luar biasa sebenarnya. Udah lengkap gitu, tanpa harus manusia lagi yang melakukan itu. Kalau dipikir-pikir, siapapun ilmuwan kayaknya nggak mampu untuk menciptakan atmosfer, melindungi bumi. Nggak kebayang juga kalau bumi itu nggak dilindungi oleh apapun gitu. Karena sinar matahari itu penting sih, tapi dia kalau langsung terkena manusia, terkena apapun, kita itu bisa langsung terbakar begitu. Sedangkan panas matahari itu kayaknya nggak ada tandingannya deh di bumi ini gitu. Yang paling panas itu adalah matahari. Kemudian masih tentang efek rumah kaca atau greenhouse effect, juga terjadi ketika panas matahari terperangkap akibat adanya gas-gas tertentu di atmosfer, sehingga suhu di bumi tetap hangat gitu. Nah, ini dijelaskan tadi kalau misalnya panas matahari masuk, kemudian gas-gas di rumah kaca itu terlalu banyak, gas-gas di atmosfer maksudnya terlalu banyak, suhu di bumi itu nggak bisa dingin lagi gitu, tetap hangat terus, tetap panas gitu kan, karena memang suhu dari panas matahari itu nggak bisa dipantulkan dengan bagus gitu. Kemudian gas di atmosfer yang menimbulkan efek rumah kaca disebut gas rumah kaca. Nah, ini yang harus kita ketahui tadi, gas-gas apa saja sih di atmosfer yang bisa menimbulkan efek rumah kaca gitu. Nah, ini ya tentang bumi kita pada saat ini yang harus kita ketahui. Fenomenanya adalah gas rumah kaca yang paling banyak porsinya adalah karbon dioksida. Jadi yang paling nomor satu paling banyak di atmosfer kita itu adalah karbon dioksida. Di lingkaran yang biru tadi yang melindungi sebuah bola bumi itu ada karbon dioksida. Jadi itulah gas yang paling banyak di atmosfer bumi kita. Kemudian dari mana sih yang siapa sih yang menghasilkan gitu? Penghasil karbon dioksida terbesar adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu contohnya adalah kendaraan kita juga sama, dan proses industri. Listrik juga iya, kendaraan yang kita pakai juga iya, bahan bakarnya, kemudian CFC tadi juga iya, bukan CFC yang jual ayam itu ya, CFC ini kloroflor, apa gitu, saya lupa juga tadi. Jadi bukan ayam gitu, jadi CFC itu adalah bahan bakar spray gitu ya. Kemudian dihasilkan juga di bidang kehutanan seperti penggunaan lahan untuk pertanian dan degradasi tanah. Nah, ini sebenarnya erat kaitannya itu dengan penggundulan hutan tadi. Kalau misalnya hutan digundul untuk menanam, bukan untuk menanam ya, untuk bangun apa gitu, sehingga nggak tebang pilih ataupun tanam lagi gitu kan, terlalu banyak ruang kosong yang nggak ada pohon-pohonnya, tentu karbon dioksida susah untuk diserap gitu. Ditambah penghasil karbon dioksida itu banyak gitu, salah satunya kan kita manusia, kita bernafas kan menghirup dari oksigen. Kemudian karbon dioksida itu kita keluarkan sebagai bahan bakar. Jadi sebenarnya bahan bakar itu adalah karbon dioksida gitu. Kalau kita rasakan, kalau kita bernafas itu kan kata kami orang desa tuh kesuah gitu kan. Itu tuh panas gitu. Jadi kalau karbon dioksida itu panas.
Kalau oksigen itu dingin, oleh karena itu kalau terlalu banyak karbon dioksida juga ruangan akan menjadi panas. Itulah kenapa sebenarnya gas-gas di atmosfer itu harus dikurangi suplai karbon dioksidanya karena udah terlalu banyak dan memiliki efek samping yang buruk terhadap bumi kita. Jadi gas rumah kaca yang paling banyak yang pertama harus kita ingat adalah karbon dioksida yang kita hasilkan sendiri dari aktivitas kita bernafas ataupun dari aktivitas barang-barang yang kita gunakan yang menggunakan bahan bakar dan lain-lain gitu. Kemudian yang terbanyak kedua adalah gas metana. Jadi yang pertama tadi kan karbon dioksida. Kalau yang kedua itu gas metana yang dihasilkan dari pembusukan limbah organik dan juga dikeluarkan oleh hewan herbivora terutama sapi gitu. Ternyata salah satu yang terbanyak juga gas metana tadi kan di video juga udah dijelaskan. Kalau misalnya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan cepatnya pembusukan limbah organik. Jadi pembusukan limbah organik ini menghasilkan gas metana. Gas metana ini larinya kemana? Sudah tentu ke atmosfer bumi. Nah, sama seperti karbon dioksida yang banyak itu dilarikan kemana? Tentunya menguap ke atmosfer bumi. Mereka terperangkap di sana gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita kurangilah hal-hal yang bisa menjadikan karbon dioksida itu terus bertambah di atmosfer kita. Nah, selain dari karbon dioksida tadi, kemudian gas metana, ada juga gas oksida, nitrogen, dan gas-gas yang lain. Cuman ini dalam skala kecil. Jadi yang paling banyak itu adalah gas karbon dioksida dan gas metana. Jadi ini tentang fenomena bumi kita saat ini dan atmosfer yang melindungi bumi kita dan gas-gas yang berperan penting di dalam atmosfer itu. Nah, ini merupakan beberapa pendapat juga tentang efek rumah kaca ini atau gas rumah kaca juga, yaitu dalam jumlah normal keberadaan gas rumah kaca mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Ini disebut juga dengan efek rumah kaca alami. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu bukan sesuatu yang jahat ya, kalau misalnya dia berlangsung secara alami dalam jumlah yang normal, gas rumah kaca misalnya karbon dioksidanya dalam jumlah normal, kemudian gas metananya dalam jumlah normal, ini tuh mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi gitu kan. Mereka sangat diperlukan, mereka juga nggak bisa suruh hilang di atmosfer, hilang itu nggak bisa gitu, karena mereka melindungi kita, melindungi kehidupan manusia gitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini tuh sudah menerima apa yang terbaik gitu ya dari bumi kita gitu. Bumi kita tuh udah melengkapi dirinya dengan segala sesuatu yang luar biasa gitu sebenarnya. Jadi kita itu ibaratkan kayak ada rumah, bumi ini rumah kita, terus atmosfer itu sebagai atap bagi kita. Sebenarnya seperti itu, ataupun mantel gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada, inilah yang biasanya menyebabkan perubahan iklim gitu kan, perubahan cuaca, itu secara alami. Kemudian, peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan di atmosfer bumi akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar. Nah, ini sebenarnya yang tidak wajar. Kalau misalnya yang wajar itu adalah jumlah gas karbon dioksida, metana, dan kawan-kawan, itu dalam jumlah normal. Tapi yang tidak normal itu adalah gas-gas rumah kaca yang sudah disebutkan tadi itu berlebihan di atmosfer bumi. Dan ini akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar gitu ya. Itulah yang biasanya yang menyebabkan tiba-tiba gitu kan suhunya bisa panas, terus kemarau panjang, nggak hujan-hujan gitu. Kemudian jadwal antara hujan dengan panas itu nggak jelas gitu kan. Banyak yang nggak bisa bakar ladang gitu sampai sekarang. Dan kalau zaman dulu orang tua kayaknya jarang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya udah bisa diprediksi bulan-bulan apa saja. Kalau sekarang kan hujan juga nggak bisa diprediksi. Ini aja kayaknya di Sintang sama di Pontianak kayaknya sama ya. Tiap hari kayaknya hujan terus nggak jelas juga gitu kapan sih musim ini akan berhenti. Kayaknya sering hujan gitu, kadang-kadang merasa kayak kemarau, besoknya ternyata nggak juga gitu. Ini sebenarnya salah satu efek dari perubahan iklim yang terjadi di bumi kita gitu. Oleh karena itu beberapa ilmuwan mempelajarinya gitu kan, dan mencari tahu akar penyebabnya. Oleh karena itu penting untuk kita pelajari bersama, karena untuk perubahan iklim ataupun perubahan lingkungan itu sendiri, itu yang bisa mengantisipasinya adalah peran penting dari setiap manusia.
tanpa terkecuali gitu, karena kita semua itu adalah penyumbang untuk gas rumah kaca. Salah satunya aja di tubuh kita gitu kan, kita setiap saat bernafas, kalau nggak bernafas ya mati gitu kan. Jadi kalau kita, setiap manusia itu pasti bernafas mengeluarkan karbon dioksida walaupun nggak dalam jumlah yang besar gitu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang tidak penting. Kalau bernafas kan kita nggak mungkin berhenti bernafas gitu. Jadi misalnya yang perlu kita lakukan adalah penggunaan bahan bakar yang juga nyumbang dari gas-gas tersebut. Misalnya kayak tadi kan penggunaan motor dan lain sebagainya. Kurang-kurangi kalau menurut ilmuwan yang mempelajari atau mengkaji materi tentang perubahan iklim. Kemudian efek rumah kaca itu mengakibatkan aktivitas manusia menyebabkan bumi ini efek rumah kaca, maaf ya, mengakibatkan atau diakibatkan dari aktivitas manusia dan yang menyebabkan bumi ini semakin panas sehingga timbul pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Nah, dari jelaskan juga kan tentang efek rumah kaca itu ternyata akibat aktivitas kita sendiri gitu. Dan walaupun ada yang alami, kalau alami itu kan bukan aktivitas kita gitu. Dan masih bagus lah itunya kan efeknya bagi bumi, tapi kalau terlalu berlebihan itu sendiri akan menyebabkan bumi kita semakin panas sehingga timbul pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang pertama seperti yang sudah dijelaskan kita panjang lebar itu kan erat kaitannya dengan efek rumah kaca. Jadi kita harus memahami dulu apa sih efek rumah kaca gitu kan. Efek rumah kaca tadi itu adalah adaptasi dari nama bidang pertanian gitu, dan dipakai juga untuk bumi kita. Efek rumah kaca ada efek rumah kaca alami dan efek rumah kaca buatan. Efek rumah kaca alami itu dalam jumlah normal gas-gasnya. Kalau yang tidak alami itu atau buatan manusia itu gasnya berlebihan dan berdampak negatif bagi bumi kita. Nah, ini adalah aktivitas manusia yang banyak menyumbang gas rumah kaca. Ini beberapa aktivitas manusia yang banyak menyumbang gas rumah kaca. Masih kedengaran suaranya? Masih, Bu. Masih ya, Pak ya? Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, aktivitas manusia yang banyak menyumbang gas rumah kaca itu yang pertama, ini sebenarnya berulang-ulang sih, udah jelas sekali ya. Yang pertama, produksi listrik gitu. Jadi kita kan nggak pakai listrik gitu ya, kembali ke zaman dulu kita juga nggak mampu, tapi kita harus juga pandai-pandai menggunakannya seperti di teknologi ramah lingkungan kemarin gitu. Kok teknologi ramah lingkungan malah menyarankan kita kalau bisa ada tenaga lain, pakai tenaga lain gitu daripada pakai tenaga listrik yang sekarang kita pakai. Tapi kalaupun sulit gitu ya, kita tinggal menggunakan seperlunya aja. Misalnya ketika malam kita nyalakan listriknya, kalau siang kita matikan, kurang-kurangilah gitu. Pakai misalnya menggunakan kipas angin jangan lupa dimatikan dan lain-lain yang menggunakan listrik gitu. Jadi seperlunya aja. Kemudian penebangan hutan. Ini tentunya penebangan hutan ini lebih kepada hutan yang fungsinya untuk menyerap karbon dioksida. Ketika ditebang dia tidak bisa lagi menyerap karbon dioksida. Kemudian pembukaan lahan baru juga sama dan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga penyerapan karbon dioksida di atmosfer berkurang. Oleh karena itu, karbon dioksida di atmosfer itu terus bertambah gitu, yang menghasilkan bertambah, yang menyerapnya berkurang. Karena yang bertugas menyerap daripada karbon dioksida di atmosfer itu adalah yang pertama itu hutan, pohon-pohon, kemudian laut gitu. Karena di dalam laut itu banyak biota-biota yang tugasnya itu sama dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat gitu. Oleh karena itu sebenarnya ekosistem hutan ataupun ekosistem laut itu sangat-sangat harus kita jaga, tapi kadang ulah manusia itu terlalu berlebihan gitu kan. Kalau cuman kayak orang tua kita zaman dulu yang buka lahan cuman sekedar nggak luas-luas banget gitu, cukup untuk makan kita sehari-hari, itu nggak masalah. Tapi biasanya kan kalau misalnya dalam skala proyek besar itu penebangan hutan itu besar-besaran untuk bangun kota, untuk bangun perumahan. Nah, ini yang sebenarnya dapat mengurangi potensi dari hutan itu untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Nah, setelah efek rumah kaca tadi, efek rumah kaca itu kan berkaitan erat dengan perubahan iklim. Yang kedua itu yang berkaitan erat dengan perubahan iklim itu adalah pemanasan global. Pemanasan global itu sebenarnya
dihasilkan dari efek rumah kaca yang sesungguhnya dari bumi kita. Nah, ini adalah fenomena naiknya suhu rata-rata permukaan bumi, kemudian menyebabkan mencairnya es kutub dan mempengaruhi ekosistem di sana. Nah, jadi efek rumah kaca dari sinar matahari yang terperangkap di bumi itu menyebabkan pemanasan global, karena suhu di bumi itu nggak bisa balik seperti sedia kala, karena kan suhu panas itu tidak bisa dipantulkan dengan baik ke keluar dari bumi kita. Kemudian pemanasan global itu diakibatkan apa sih gitu kan? Ternyata diakibatkan oleh peningkatan efek rumah kaca yang disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas rumah kaca. Jadi sebenarnya dua kesatuan yang berkaitan erat antara efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca dan disebabkan oleh gas-gas seperti karbon dioksida, kemudian CH4, oksida nitrogen, dan gas-gas deflorisasi. Jadi ini merupakan gas-gas yang ada di atmosfer kita. Nah, gas-gas ini terlalu berlebihan. Inilah yang menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Sebenarnya apa sih efek dari pemanasan global? Kenapa sih orang-orang, bukan cuma orang-orang sih sepertinya, yang mengkaji ini menginginkan semua kita untuk mengetahui efek dari pemanasan global dan seberapa bahayanya gitu. Yang pertama, mencairkan es di kutub. Es di kutub itu kan nggak boleh cair semua ya, karena memang itu sangat-sangat berpengaruh pada iklim di bumi kita. Sebagai contoh misalnya, kalau misal es di kutub itu mencair, otomatis air laut itu akan kurang taraf keasinannya. Sedangkan taraf keasinan air laut itu sangat-sangat diperlukan untuk salinitasi antara air hujan dan air laut, karena air laut itu tugasnya adalah berputar sebenarnya. Jadi air laut itu menyerap suhu atau kelembaban udara, kemudian naik ke atas menjadi awan. Nah, sebenarnya seperti itulah yang paling benar, tapi akan berkurang potensinya ketika garam di laut itu menjadi berkurang kadarnya, karena es di kutub itu mencair, larinya ke laut, kemudian air laut meninggi gitu. Jadi ini salah satu efek dari pemanasan global, seperti es yang kita minum sehari-hari ya. Kalau misalnya kita taruh di luar kulkas kan dia pasti mencair. Nah, seperti itulah yang terjadi dengan es di kutub. Kemudian naiknya permukaan air laut akibat es yang mencair, itu sudah jelas juga. Kemudian terendamnya areal tambak di tepi pantai. Nah, kalau pas banjir itu kan biasanya kolam-kolam banyak yang terendam. Ini juga yang terjadi ternyata kalau misalnya air laut itu meningkat dan tiba-tiba bisa banjir gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan terendamnya areal tambak di tepi pantai. Sama aja sih sebenarnya dengan kehidupan kita sehari-hari, cuman bedanya kalau di daerah kita kan tidak ada. Kalau mempengaruhi ekosistem di kutub itu lebih kepada hewan-hewan yang ada di kutub sih sebenarnya. Karena kalau misalnya es di kutub itu mencair, dia tetap akan berpengaruh kepada habitat-habitat di dalamnya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, di darat seperti sekarang ada makhluk hidup. Di sungai ada makhluk hidup. Kemudian di laut juga ada makhluk hidup. Kemudian tentunya di kutub itu juga ada makhluk hidup gitu ya. Salah satunya adalah hewan lucu yang kita tahu itu seperti penguin, anjing laut dan kawan-kawan gitu, yang hewan-hewan berbulu tebal, kemudian memiliki lemak tinggi gitu. Itu hidup di kutub. Jadi sebenarnya kutub itu perlu dijaga, perlu ada daratan karena mereka hidup di daratan yang memang terdiri dari bongkahan-bongkahan es dan mereka hidup di sana gitu. Oleh karena itu efek dari pemanasan global ini tentunya berbahaya tidak hanya untuk kita manusia, tapi untuk habitat-habitat di tempat-tempat lain gitu. Kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim, meningkatkan resiko kebakaran hutan dan terjadinya El Nino dan La Nina. Ini kayaknya sering kita dengar nih. Jadi tentunya pemanasan global bikin ekstrim gak menentu. Kemudian kalau kebakaran hutan itu lebih kepada itu sih, kalau misalnya terlalu lama kemarau, terus hutan terbakar, kita kan nggak mampu juga tuh madamin api gitu kan. Kita sering lihat di tahun berapa, 2015 kayaknya, yang panas kemarau panjang itu nggak hujan-hujan, terus sampai berkabut yang jaraknya cuma berapa meter gitu kan. Itu salah satu contoh dari pemanasan global sebenarnya gitu.
Kemudian yang selanjutnya itu yang erat kaitan juga selain dari efek rumah kaca, kemudian pemanasan global, adanya El Nino dan La Nina. Mungkin beberapa kita sering dengar ini di berita-berita. Biasanya kan sering disebut ada badai El Nino, ada badai La Nina gitu ya. Apa sih sebenarnya El Nino gitu kan? Ternyata El Nino itu adalah keadaan yang menyebabkan kekeringan dalam rentang waktu yang lama. Ini lebih kepada kekeringan gitu kalau El Nino itu. Lebih kepada musim kemarau. Kemudian kalau La Nina itu keadaan yang menyebabkan hujan lebat dalam waktu yang lama. Ini kebalikannya kalau La Nina. Kalau La Nina itu lebih ke musim hujan terus-menerus gitu, menjadikan banjir dan lain sebagainya. Nah, kalau ini gambarnya ya. Nah, kalau kita mulai yang dari bawah dulu. Kalau El Nino itu merupakan suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Nah, ini yang warna merah ini kan suhunya meningkat nih, itu kan. Kemudian di sekitar Pasifik, kemudian ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur sekitar pantai Peru, Amerika Selatan. Nah, dekat sana kan, dekat Amerika Selatan. Kemudian karena laut dan atmosfer merupakan dua sistem yang saling berhubungan, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer dan secara tidak langsung berakibat pula pada terjadinya penyimpangan iklim gitu. Ini yang menyebabkan El Nino itu tadi menyebabkan kekeringan dalam waktu yang lama gitu. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini lebih kepada permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur menghangat, kemudian menyebabkan kemarau panjang yang biasanya disertai dengan kebakaran hutan. Nah, ini efek dari El Nino. Kemudian kalau untuk La Nina sendiri, ini gambarnya, ini merupakan kebalikan dari fenomena El Nino itu sendiri. Kalau El Nino tadi itu lebih kepada hujan lebat terus-menerus gitu ya. Jadi biasanya menimbulkan air pasang dan banjir gitu secara terus-menerus. Jadi selain dari efek rumah kaca, pemanasan global, ada El Nino dan La Nina gitu. Kemudian ada juga dampak dari perubahan iklim. Ini mengancam kelangsungan hidup di bumi. Udah pasti ya mengancam kelangsungan hidup di bumi karena dapat menyebabkan perubahan suhu yang ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian berdampak negatif bagi manusia dan berpotensi menurunkan kualitas hidup manusia. Nah, ini penjabarannya. Nah, jika dijelaskan satu-satu dari dampak perubahan iklim, ini yang harus kita ketahui seberapa parah sih dampaknya gitu. Kenapa harus kita ketahui perubahan iklim itu bukan sesuatu yang perubahan iklim yang ekstrim maksudnya, bukan sesuatu yang bagus gitu. Yang pertama, dampaknya terhadap cuaca itu bisa menyebabkan bencana alam yang tidak dapat dihindari, itu semakin banyak, misalnya kekeringan dan badai gitu kan. Dengan adanya aktivitas manusia yang terlalu berlebihan yang tidak bagus untuk kondisi atmosfer bumi, itu menyebabkan cuaca tidak jelas gitu. Makanya tiba-tiba kita lihat di daerah yang tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir gitu kan. Yang selama ini udah banjir, semakin sering banjir gitu. Kemudian kalau udah kemarau, kemarau panjang, sampai nggak hujan-hujan, dan jadwalnya nggak jelas. Itu adalah dampak dari perubahan iklim. Dan tentunya akan menyulitkan pada poin kedua itu terhadap pertanian. Kalau terhadap pertanian misalnya, udah nanam padi, tiba-tiba datang banjir. Yang nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir gitu kan. Kemudian nggak hujan sama sekali karena kemarau panjang. Ini berakibatkan kepada pertanian menjadi gagal. Kemudian kalau hujan-hujan terus-menerus juga menjadikan binatang-binatang yang bisa merusak tanaman itu semakin mudah untuk berkembang biak, sehingga kadang-kadang kalau terlalu banyak musim hujannya pertanian juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian kalau terhadap ekosistem itu terbagi juga menjadi beberapa, yaitu ekosistem hutan. Kalau di ekosistem hutan itu lebih kepada flora dan fauna. Misalnya contohnya itu adalah pada musim, ini erat kaitannya juga sih sebenarnya kepada musim kemarau gitu. Kalau di hutan itu kan, kalau musim kemarau, kalau sampai kebakaran itu akan berdampak sangat buruk bagi ekosistem di hutan gitu.
Sebagai contoh kan kita tahu di hutan itu kan banyak makhluk hidupnya. Tidak hanya flora atau tumbuhan, tapi juga ada fauna-faunanya. Mereka tinggal di situ sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling membutuhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kebakaran, salah satu contohnya dulu yang paling besar itu kebakaran di hutan Amazon gitu ya. Kalau di hutan Amazon itu kan sampai ada kayak bangkai-bangkai hewan besar meninggal, mati maksudnya. Jadi itu kan sangat-sangat berpengaruh pada ekosistem di situ. Misalnya kalau ular mati, nanti nggak ada yang dimakan elang gitu kan. Kalau kita pernah belajar, kalau kita mengetahui tentang rantai makanan, ternyata kita semua saling membutuhkan di alam ini. Oleh karena itu keseimbangan kita tetap harus dijaga. Kemudian di kutub, kalau ekosistem kutub ini seperti yang dijelaskan tadi kan, penguin dan kawan-kawan mereka kan tinggal di sana gitu kan. Jadi kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Ada makhluk hidup yang tinggal di hutan, ada yang di kutub gitu kan. Jadi sangat-sangat berpengaruh perubahan iklim ini. Seandainya mereka yang tinggal di daratan es tidak ada lagi tempat tinggal, kemudian tidak ada lagi makanan, itu akan menyebabkan mereka mati kelaparan, tidak ada tempat tinggal, tenggelam dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan dampak terhadap ekosistem itu sendiri. Jadi sangat-sangat tidak bagus juga gitu kan. Kemudian pada laut juga sama, kemudian di pantai juga sama gitu. Malah pantai biasanya yang paling kuat mendapat pengaruh dari perubahan iklim. Kalau naik air laut biasanya akan menjadikan tanaman-tanaman yang di pantai itu mudah mati gitu, karena dia terkena abrasi gitu kan, dan menyebabkan kadang-kadang gelombang pasang dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah terhadap kelestarian flora dan fauna. Ini udah jelas kayak ekosistem hutan tadi. Jadi kalau misalnya dampak perubahan iklim ini pada flora, kalau misalnya dia kebakaran hutan, tentu aja akan menyebabkan beberapa tumbuhan itu menjadi punah gitu. Sedangkan hutan ataupun pohon-pohon tanaman itu sangat-sangat berfungsi bagi kita manusia, dan semua yang ada di bumi ini saling bergantung gitu, termasuk kita bergantung pada tumbuhan, hewan bergantung pada tumbuhan, apalagi hewan-hewan herbivora yang makan tumbuhan gitu, mereka nggak bisa makan daging gitu ya, dan kita juga sama perlu sayur, perlu daging gitu kan. Oleh karena itu kita semua saling membutuhkan dan harus saling menjaga gitu. Kemudian kalau fauna itu sendiri, kalau misalnya kita pernah lihat contoh kayak kera misalnya turun ke perumahan warga, kemudian harimau masuk ke pemukiman, itu sebenarnya karena mereka kelaparan. Tempat mereka udah rusak, tidak ada makanan, jadi mereka pergi ke daerah-daerah perkampungan. Jadi sering kita lihat di berita-berita kayak gitu kan, itu sebenarnya adalah dampak dari perubahan alam yang terjadi gitu. Jadi saking ekstrimnya mereka memerlukan makanan dan lari ke pemukiman. Misalnya kalau dari air buaya gitu kan, tiba-tiba muncul di rumah warga gitu. Karena mereka kelaparan, karena sungai mereka sudah dirusak, rumah mereka sudah dirusak. Ini buaya yang sesungguhnya ya, bukan buaya darat. Ya Pak Billy ya, masih bergabung kan Pak Billy? Iya Bu, masih. Oke. Kemudian terhadap kesehatan juga. Nah, kalau terhadap kesehatan, ini sudah tentu tentang bentar. Nah, ini ternyata beberapa yang saya temukan itu adalah bisa menyebabkan serangan panas gitu ya. Kalau di India, itu ada yang namanya gelombang panas. Itu akan berakibat buruk pada kehidupan kita gitu. Salah satunya yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim ini bisa menyebabkan penyakit katarak, kemudian kanker kulit, kerusakan genetik, dan penurunan sistem kekebalan. Ternyata separah itu dampak perubahan iklim jika kita biarkan terus-menerus. Kemudian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kalau dicontohkan dalam kehidupan kita di Sintang, ini sebenarnya lebih kepada banjir gitu. Kalau misalnya banjir kan kita nggak bisa berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, teman-teman kita yang lain, kita harus mengungsi ke tempat lain, kita agak susah untuk bekerja dan lain sebagainya, jadi akan sedikit mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat karena kita terhalang oleh banjir ataupun musibah-musibah yang kita alami. Jadi salah satu dampak perubahan iklim dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat juga ada. Ternyata besar sekali pengaruhnya kepada semua bidang gitu. Nah, ini salah satu contoh yang ekosistem laut tadi ya. Kan kalau kita lihat di laut ternyata itu ada terumbu karang gitu. Ini terumbu karang yang masih bagus.
ternyata terumbu karang itu adalah rumah bagi hewan-hewan di sana gitu kan. Ini sebelum dirusak ataupun bukan karena dirusak aja sih sebenarnya, karena perubahan iklim tadi kan. Jadi ternyata kalau dia masih sehat, terumbu karangnya itu ada ikan-ikan kecil yang cantik-cantik gitu kan. Kemudian ada terumbu karang yang indah-indah yang biasa kita mungkin kalau sering nonton video orang berenang di dasar laut, kita lihat hal-hal yang indah seperti ini dan itu nyata adanya dan mereka itu sangat-sangat berperan penting. Terumbu karang ini adalah rumah gitu, layaknya rumah yang kita pakai, ikan-ikan cari makan di sana, berlindung di sana. Jadi ternyata terumbu karang ini diproduksi selama jutaan tahun oleh dasar laut gitu, benar-benar perubahan yang secara alami dan luar biasa gitu kan. Nah ini adalah yang sudah rusak, ternyata terumbu karang itu bisa mati. Sia-sia kan kalau misalnya berjuta-juta tahun mereka berkembang biak dan mati begitu aja, ikan nggak ada tempat tinggal lagi, kemudian nggak ada makanan lagi dan mereka mati gitu. Nah, setelah kita tahu betapa bahayanya, tentu kita harus tahu juga gimana sih cara menanggulangi perubahan iklim itu biar nggak terjadi secara terus-menerus gitu kan. Yang pertama itu adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Udah jelas tadi kalau mengurangi bahan bakar fosil itu misalnya adalah dengan menggunakan misalnya kalau tidak jauh gitu kan keluar gang, cukup jalan kaki aja gitu. Kalau misalnya ladangnya dekat, udahlah jalan kaki aja. Kemudian kalau di kota-kota mungkin ada sepeda, mungkin bisa sambil olahraga gitu sih sebenarnya kalau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua itu mengurangi penggunaan bahan yang mengandung CFC, yaitu seperti semprot-semprot hairspray gitu kan. Nah itu harus dikurangi gitu. Kemudian yang tentunya yang ketiga adalah menanam tumbuhan. Ini tadi kan peran pentingnya itu adalah kalau tumbuhan itu menangkap karbon dioksida, sehingga kalau misalnya kita menanam tumbuhan itu tentunya akan berdampak bagi kehidupan. Nah, akan berperan penting gitu. Makanya sering digalakkan juga kan menanam 1000 pohon, terus kemudian satu orang menanam 1 pohon gitu. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh. Mungkin nggak terasa bagi kita, tapi kalau satu orang semuanya memiliki kesadaran ini tentu akan berdampak luar biasa bagi bumi kita gitu. Kemudian juga melestarikan hutan dan laut, dan juga menghemat listrik dan penggunaan kertas. Nah, ini sebenarnya hal yang harus saya pelajari lagi tadi ya, tentang menghemat listrik dan penggunaan kertas. Ternyata kalau menghemat listrik itu, dia bisa, misalnya contohnya seperti ini, kita menggunakan listrik siang hari cukup dimatikan gitu, jangan pakai juga di siang hari gitu kan, kalau malam karena kita kan susah beraktivitas kalau tidak ada lampu, jadi nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau bisa usahakan rumah kita itu pencahayaannya cukup biar ketika siang terang. Kemudian kalau misalnya pakai kipas angin, kita buatlah rumah kita tuh ada jendelanya, ada ventilasinya gitu kan, biar udara bisa keluar masuk dengan bagus gitu, sirkulasinya bagus, tidak bergantung pada AC ataupun kipas angin gitu kan. Jadi kita menghemat listrik gitu, karena ini akan berdampak baik bagi bumi kita, sehingga bumi kita itu tidak perlu mendapat asupan karbon dioksida secara terus-menerus. Nah, beberapa hal sih tentang info dari biologi yang saat ini lagi naik daun gitu ya, tentang penanggulangan perubahan iklim. Nah, dari Jam Bumi merupakan salah satu kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim seperti pemanasan global. Caranya gimana? Caranya itu adalah memadamkan listrik selama 1 jam masing-masing orang gitu kan. Jika 1 jam saja gerakan matikan listrik ini dilakukan oleh 10% penduduk di daerah, maka dapat menghemat 300 megawatt, cukup untuk mengistirahatkan satu pembangkit listrik. Jadi ternyata mereka membuat satu gerakan yang matiin listrik 1 jam aja gitu kan. Ternyata itu bisa berdampak yang juga luar biasa gitu kan, karena penggunaan listrik kita kan sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi ternyata memang penggunaan listrik ataupun penggunaan bahan bakar kita, spray yang kita gunakan, bukan spray tidur ya, maksudnya spray yang alat semprot itu, yang mengandung CFC, yang bahan-bahan spray gitu, kayak pewangi gitu kan, itu juga ternyata menyumbang gas-gas yang bisa merusak
ataupun menambah jumlah gas-gas yang tidak diperlukan di atmosfer bumi gitu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kertas, menghemat penggunaan kertas. Ternyata kalau menghemat penggunaan kertas, saya acungkan jempol sih dengan pembelajaran e-learning kayak sekarang ya. Soalnya apa? Kalau misalnya kasih soal itu cukup pakai Google Form. Kalau zaman saya sekolah nggak kenal yang kayak gini, sinyal juga nggak ada gitu kan. Terus kumpulkan harus pakai kertas berlembar-lembar gitu. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi sekarang itu sangat-sangat membantu gitu kan. Adanya Google Form, adanya Google Meet, kita nggak perlu lagi memanfaatkan buku gitu, memanfaatkan kertas secara berlebihan gitu kan. Jadi sangat-sangat efisien sih, karena memang penggunaan kertas yang terlalu berlebihan otomatis kertas kan dibuat dari pohon. Kemudian pohon yang ditebang semakin banyak. Nah, itu sebenarnya yang harus kita antisipasi gitu, karena nunggu pohon besar itu kan bukan sesuatu yang cepat juga kan, gitu, kecuali pohon singkong cepat besar gitu. Kalau pohon-pohon yang besar itu kita harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu salah satu menghemat penggunaan kertas, jangan buang-buang kertas sembarangan gitu kan, jangan terlalu mengkonsumsi penggunaan kertas yang terlalu berlebihan gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil ini dapat berdampak besar jika kita lakukan secara bersama-sama. Nah, sebenarnya materi ini pun tetap ada hubungannya dengan teknologi ramah lingkungan yang kemarin kita pelajari sama-sama gitu kan. Jadi intinya inilah yang harus kita lakukan. Kurang lebih sama untuk kita menanggulangi perubahan iklim ataupun menjaga bumi kita gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan hari ini, yaitu tentang apa tadi? Perubahan iklim gitu. Seberapa pentingnya, kemudian apa sih yang harus kita lakukan, apa sih dampaknya jika kita tidak mempedulikan hal ini gitu kan. Jadi kita lakukan sebisa kita dari hal-hal kecil. Kalau satu tambah satu dan tambah 1000 ataupun sejuta ataupun semuanya sadar dengan hal ini, tentunya bumi kita pun akan terselamatkan gitu. Hal-hal baik yang kita lakukan tentunya akan berdampak baik juga, bukan cuma untuk untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua makhluk hidup di bumi, karena kita kan saling membutuhkan, baik manusia antar manusia, manusia antar tumbuhan, manusia antar hewan, semuanya diciptakan Tuhan itu saling membutuhkan gitu. Jadi kita harus saling menjaga. Kurang lebih seperti itu sih tentang materi perubahan iklim. Nanti kalau ada yang tidak jelas ataupun ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada Pak Billy yang jawab gitu. Oke, terima kasih Pak Billy, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu. Materinya sangat luar biasa, sangat menarik, dan banyak wawasan baru yang saya dapatkan dari materi pada malam hari ini. Saya bisa mengenal apa artinya El Nino, La Nina. Jadi ada wawasan baru yang saya dapatkan pada malam hari ini. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, siswa yang ingin bertanya maupun tutor mungkin ingin memberikan penegasan, saya berikan kesempatan.